Baik, dan selanjutnya giliran paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Kami persilakan panelis Bapak Suwaib Amiruddin untuk maju ke fishbowl dan mengambil bola yang ada di dalamnya. Setelah diambil, mau ditunjukkan kepada paslon. Huruf A ya Pak ya. Baik, huruf kita A akan ya. Lihat huruf A. Silakan Silakan. letakkan kembali dan kembali ke tempat Bisa panelis. dipilih? A ya, oke. Subtema A ini adalah menyelesaikan persoalan daerah. Ya, amplop masih dalam kondisi tersegel. Kita akan buka amplopnya dan bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Pertanyaan hanya akan saya bacakan sekali, mohon didengarkan dengan seksama. Kota Cilegon tahun 2023 berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia yang dikeluarkan BNPB Republik Indonesia berada pada kelas resiko bencana sedang. Namun pada resiko bencana industri masuk dalam resiko tinggi. Secara geografis 27% atau 4.464 hektar kota Cilegon adalah kawasan industri dan 2% lainnya adalah pembangkit listrik yang berdekatan dengan jalur megathrust di bagian selatan dan berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau pada pesisir Selat Sunda. Pertanyaannya, bagaimana upaya dan langkah mitigasi struktural dan kultural yang akan paslon lakukan terhadap potensi bencana industri? Kami berikan kesempatan untuk menjawab, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Betul, kota Cilegon memang sangat berpotensi dengan bencana, baik bencana alam ataupun bencana industri. Bencana alam kita tahu di Samudra Hindia ada megathrust dan juga di Selat Sunda ada Krakatau di situ pada Gunung Krakatau, dan juga bencana industri kita banyak industri kimia di pinggir laut. Karena memang itu semua memang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir dalam rangka memberikan informasi. Yang paling penting adalah bagaimana caranya memberikan sosialisasi. Kita sosialisasikan industrinya dan masyarakatnya supaya tahu bagaimana cara mitigasi. Itu. Industri dan pemerintah harus hadir memberikan sosialisasi. Dan juga yang paling penting kesadaran terhadap bencana tersebut. Kita harus tahu juga jangan sampai ada bencana kimia malah masyarakat malah mendekat kepada kibat. Jangan. Nah itu perlu ada mitigasi dan juga sosialisasi yang harus terus dilakukan oleh pemerintah dan juga industrinya supaya lebih paham. Dan yang paling penting juga adalah infrastrukturnya. Jangan sampai kita hanya mensosialisasikan tapi tidak ada sarananya. Kita harus siapkan juga jalur-jalur evakuasi agar juga masyarakat tahu ketika ada bencana lari kemana biar jelas. Ya insya Allah kami Robis Faraja akan memastikan itu berjalan. Mas Wakil silakan lanjutkan. Terima kasih Mas Wali. Tentu kalau kita bicara mitigasi bencana, perlunya ada mitigasi struktural dan kultural. Yang pertama, kami juga pengen seperti di Jepang, apabila ada bencana banjir, ada alert yang diberikan ke warganya langsung. Maka itu, Robinsa Fajar akan memastikan kolaborasi dengan BMKG dan juga lembaga terkait dan juga provider cellphone. Sehingga kalau ada bencana, masyarakat Kota Cilegon sudah diberitahu dari awal. Dan juga mitigasi kultural, kita memiliki elemen masyarakat yang sangat luas sekali. Kita bisa pergunakan seperti contoh DKM Masjid untuk mengingatkan pada masyarakat yang warganya untuk bersiap-siap apabila ada bencana hadir. Terima kasih. Waktu habis. Baik, kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1 tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, itu memang baru teori ya. Kalau menurut kami sudah melakukan yang namanya simulasi-simulasi. Beberapa titik sudah kita lakukan ya. Kemudian kami sudah berkolaborasi dengan pusat tentunya. Bagaimana pada saat itu industri terjadi kebakaran dari salah satu industri yang ada di sana. Nah terus kemudian sudah kita lakukan simulasi juga terhadap gempa yang ada di sana. Terus kemudian titik-titik di mana titik tersebut merupakan titik mitigasi. Jadi bukan lagi katanya, tapi sudah kami realisasikan titik-titiknya supaya menambah keamanan ada di sana. Silakan. Terima kasih. Langkah selanjutnya adalah potensi terjadi bencana yang berkenaan dengan industri itu adalah ada potensi human error. Karena itulah kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa yang berada di industri itu betul-betul Waktu habis. Terima kasih. Baik, sudah ditanggapi. Selanjutnya, Mohon tenang.
Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Langkah awal yang harus memastikan dan dipastikan bahwa sistem peringatan dini betul-betul berfungsi. Sehingga ada deteksi dini untuk mengetahui akan ada terjadi bencana. Khususnya yang kita khawatirkan bencana industri oleh kegagalan teknologi. Maka untuk itu betul-betul dipastikan setiap industri yang ada di Cilegon kita ajak bekerja sama dengan baik, kita kolaborasi untuk bagaimana kolaborasi itu kita tentukan titik-titik peringatan dini supaya tercipta dengan baik. Tambahkan Bu Wakil. Yang pertama tadi yang dijelaskan Bapak calon wali kota adalah fase mitigasi, selain early warning system berikutnya adalah simulasi bencana kepada karyawan dan masyarakat, fase respon dan fase recovery. Bersama Isra Uyun, coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Waktu habis. Para paslon telah menjawab pertanyaan dari tim panelis. Di segmen berikutnya para paslon akan menjawab atau saling bertanya, menjawab dan juga menanggapi. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh